Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi update terkait tentang penerimaan CPNS tahun 2021, yang mana nanti untuk pendaftarannya itu akan bersamaan termasuk pelaksanaannya dengan seleksi P3K ya, baik itu guru maupun umum. Pada kesempatan ini sobat semuanya, kita akan berbagi informasi yaitu secara lebih spesifik, yaitu tentang persyaratan administratif, yaitu berkas apa saja yang kita gunakan, yang kita siapkan untuk daftar CPNS ya. Sekaligus kita akan bahas formatnya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan yaitu permasalahan yang mungkin ini muncul dalam kolom komentar di video-video saya sebelumnya, yaitu yang pertama ini adalah berkasnya apa saja yang harus disiapkan ketika ingin mendaftar CPNS tahun 2021. Kemudian berkasnya yang di-scan itu apa saja, kemudian apakah ada yang nanti dikirim via pos. Kemudian format dari berkas-berkas tersebut itu apa saja, apakah JPG, PDF, atau PNG, atau mungkin yang lainnya. Kemudian untuk ukuran berkasnya ini berapa, apakah ada batas minimal, apakah ada batas maksimal. Kemudian konsekuensinya apa kalau misalkan berkas kita itu tidak sesuai dengan ukuran yang diharapkan dari SSC-ASN. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru terkait dengan CPNS tahun 2021, kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Sobat-sobat semuanya, setidaknya di sini saya rangkum yaitu untuk berkas yang harus disiapkan pada saat kita mendaftar CPNS ini ada 8 dokumen ya. Yang mana di sini mumpung pendaftaran belum dibuka, baiknya teman-teman itu segera persiapkan ya. Nah, di sini ada sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Dokumen yang diperlukan untuk CPNS tahun ini sama ya dengan dokumen yang dibutuhkan pada rekrutmen CPNS tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kira-kira apa saja teman-teman untuk dokumen yang harus kita siapkan? Kemudian formatnya itu seperti apa? Nah, di sini untuk 8 dokumen daftar CPNS tahun 2021. Yang pertama, ini adalah suatu hal yang mutlak, yaitu kartu keluarga teman-teman. Kartu keluarga atau KK, dan pastikan KK kalian itu sudah yang terupdate ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kondisi real pada saat ini. Kemudian yang kedua, ini kita persiapkan akta kelahiran ya. Jadi setelah KK ini adalah akta kelahiran. Jadi KK dan akta kelahiran adalah sesuatu dokumen yang sangat wajib dan sangat penting harus kita siapkan ketika mendaftar di CPNS. Kemudian scan KTP asli teman-teman. Jadi di sini ada 3 dokumen, yaitu antara KK, akta kelahiran, dan KTP asli. Ini pastikan semua datanya sama gitu ya. Jadi baik itu nama, jenis kelamin, kemudian data-data tanggal lahir, tempat lahir. Antara di sini yang pertama ada KK, akta kelahiran, dan KTP ini adalah sama. Jangan sampai nanti ada yang berbeda karena nanti akan ditolak oleh sistem ya. Kemudian berikutnya ini kita persiapkan pas foto 4x6 ya. Terkait tentang pas foto 4x6, kalau misalkan teman-teman itu punyanya foto yang ukurannya kurang dari itu, nah di sini kalian silahkan simak video saya sebelumnya terkait tentang yaitu cara membuat ukuran foto sesuai dengan yang diharapkan sistem SSC-ASN. Kemudian berikutnya swafoto teman-teman. Jadi swafoto ini nanti kita perlukan ketika mendaftar CPNS ya. Kalau misalkan kartu keluarga, akta kelahiran, scan KTP asli, pas foto 4x6 ini adalah kita perlukan ketika kita membuat akun SSC-ASN. Kemudian swafoto ini adalah merupakan tahapan pertama setelah kita membuat berhasil mencetak kartu informasi akun, kemudian kita login ke akun kita di SSC-ASN untuk melanjutkan pendaftaran CPNS 2021. Hal pertama adalah kita swafoto atau foto selfie, yaitu ketentuannya swafoto itu dengan memegang KTP asli dan juga kartu informasi akun. Kemudian yang berikutnya ijazah teman-teman. Jadi kita persiapkan ijazah. Nah di sini adalah ijazah yang asli baiknya ya. Nanti yang kita scan.
Kemudian transkrip nilai asli teman-teman. Kemudian terkait mungkin masalah transkrip nilai ya, biasanya pada seleksi CPNS itu untuk transkrip nilai itu ada persyaratan-persyaratan tertentu dari lembaga yang nanti akan dilamar ya, yaitu terkait dengan nilai ya, transkrip nilai asli. Ini adalah IPK. IPK di sini biasanya ada yang mensyaratkan minimal 2,75, ada yang 2,65 dan lain sebagainya. Dan pastikan kalau misalkan nilai kalian itu untuk IPK-nya misalkan kurang dari 2,75, jangan mendaftar ke instansi yang mengharuskan yaitu IP-nya yang 2,75. Lebih baik cari instansi lain yang mensyaratkan untuk IPK-nya itu di bawahnya itu ya. Kemudian yang ke-8 teman-teman, yaitu selain ke-7 berkas tadi, ini adalah berkas atau dokumen pendukung yang disesuaikan dengan persyaratan dari tiap instansi teman-teman. Belajar dari penerimaan CPNS untuk lulusan SMA tahun ini, yaitu untuk yang sekolah kedinasan, itu adalah misalkan kemarin itu pada saat mendaftar di sekolah kedinasan di perkereta apian gitu ya, itu untuk berkas tambahannya ini sesuai dengan instansi yang dilamar. Misalkan untuk yang di sana itu adalah karena lulusan SMA, itu persyaratan berkasnya itu adalah surat keterangan yaitu apa ya, telah membayar biaya seleksi gitu. Nah, kemudian berkas yang berikutnya itu adalah surat pernyataan bahwa tidak akan menikah sebelum selesai pendidikan. Kemudian surat keterangan baik dan lain sebagainya gitu ya, surat dari desa gitu. Kemudian berkas atau dokumen pendukung tersebut itu biasanya di-scan dan dikelompokkan dalam satu file, dan untuk ukurannya itu biasanya lebih besar ya, dikarenakan berisi gabungan dari beberapa file teman-teman. Kemudian berikut dokumen dan ketentuannya ya. Nah, sekarang setelah kita menyampaikan dokumen-dokumen atau berkas yang harus dipersiapkan ketika kita ingin mendaftar CPNS tahun 2021, untuk ketentuannya, ukurannya, kemudian formatnya, itu apa saja yang harus kita siapkan. Nah, di sini adalah yang pertama, scan pas foto berlatar belakang merah, maksimal ini 200 KB teman-teman. Nah, di sini untuk foto ini baiknya ini yang lebih baik itu performanya yang bagus ya. Jadi kita bisa foto pakai HP, mungkin HP-nya tapi yang bagus. Kemudian atau yang akan lebih baik itu adalah foto di studio foto. Jadi kita minta file mentahnya dalam bentuk JPEG atau JPG. Kemudian kalau misalkan bisa itu dikompres sekalian ya. Jadi untuk pas foto yang diminta itu adalah ukurannya, ini belajar dari tahun kemarin dan juga untuk tahun ini adalah sekolah kedinasan. Ini adalah untuk ukuran fotonya itu 120 KB sampai 200 KB. Kalau misalkan foto kalian kurang dari 120 KB, ini kalian bisa tingkatkan resolusinya menjadi minimal 120 KB ya. Atau kalau misalkan di sini kalian bingung aplikasinya, saya biasanya menggunakan Microsoft Office 2010. Jadi kita convert di dalam. Kalau misalkan kalian belum tahu caranya, silahkan coret-coret di kolom komentar, nanti akan saya sematkan video tutorialnya di deskripsi ya. Kemudian jika fotonya lebih dari 200 KB gimana mas itu ya, misalkan fotonya itu 1 MB atau 500 KB gitu ya, itu harus kita kompres teman-teman. Kalau misalkan kompres ini lebih mudah ya daripada kita meningkatkan resolusi. Kalau kompres itu kita bisa memakai aplikasi, bisa juga kita tanpa aplikasi dengan cara sistem online. Kalau teman-teman belum tahu caranya, ini silahkan kalian tulis sejak di kolom komentar, nanti saya sematkan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian scan swafoto ya. Nah, scan swafoto ini maksimal juga sama, maksimal 200 KB, minimal 120 KB teman-teman. Untuk tipenya ini adalah JPG atau JPEG ya. Kemudian berikutnya scan KTP maksimal 200 KB bertipe file JPG atau JPG. Kemudian surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Jadi untuk yang foto-foto dan KTP itu adalah JPG atau JPEG. Untuk yang berkas lamaran ini adalah PDF. Kemudian scan ijazah dan sertifikat pendidik jika ada, atau STR ya, maksimal 800 KB bertipe file PDF. Scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF. Kemudian scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB teman-teman bertipe file PDF. Demikian, semoga bermanfaat ya.